Halo guys, balik lagi bersama YouTube Inti Megasuara. Dan kali ini saya akan membahas mengenai software Distributed System Design. Kalau gitu, kita langsung aja yuk ke software-nya. Oke guys, kita langsung ke menunya, langsung kita pilih Distributed System Design. Dan di sini kita bisa langsung masuk, klik close, nggak apa-apa. Dan di sini ada 4 menu. Yang pertama ada menu file, yaitu kita open. Misalkan kita ada project yang sudah di save, kita bisa open dan cari di situ. Dan exit ini apabila ingin keluar dari software ini. Dan kemudian di Distributed System Design, jika kita mau memulai, kita bisa pilih New Design. Terus kita bisa isi project name-nya dengan nama katakanlah restoran. Kemudian tanggalnya bisa diisi tanggal, dan juga untuk dimensi ruangannya dengan panjangnya, katakanlah panjang kita mengisi 10 meter, dengan lebarnya 5 meter, dengan tinggi katakanlah 3 meter, dan kita bisa pilih speakernya. Katakanlah di sini saya ingin memilih speaker ceiling control 16 CT. Di sini ada pilihan, ada 8 ohm direct, 30 watt tap, 15, 7,5 tap, watt, dan juga 3,8. Katakanlah saya ingin memilih 8 ohm direct. Nah, di sini kita bisa memilih, katakanlah maksimum overlap, ini adalah pilihan paling atas, itu dengan speaker jumlahnya yang paling banyak, dan jarak dari antara satu speaker ke speaker yang lain itu udah paling dekat, paling sempit. Dan makin ke bawah itu jumlah speakernya makin dikit, katakanlah langsung ke 2 kali edge to edge itu makin dikit, dan jarak antar speakernya makin lebar. Dan biasanya orang memilih adalah edge to edge yang di tengah ini, 4,35 dB. Terus kita klik OK, katakanlah, dan kita akan mendapatkan gambaran berapa speaker yang akan kita gunakan di dalam ruangan tersebut secara ideal. Dan di sini kita bisa lihat ada nama projectnya, tanggal projectnya, dan jarak dari satu speaker ke speaker yang lain. Di sini kita bisa lihat, dan juga tipe speakernya, dan berapa watt atau dia tegangannya di tab berapa. Di sini adalah 8 ohm direct. Terus spacing selectionnya edge to edge. Bentuk ruangannya square atau kotak, panjang ruangan, lebar ruangan, tinggi ceiling, dan juga tinggi pendengar 1 meter. 1 meter itu katakanlah dalam posisi pendengar sedang duduk di dalam ruangan tersebut. Oke, kita turun lagi ke bawah. Bisa terlihat jumlah speakernya dan jarak antara speaker secara berbaris atau dari atas ke bawahnya, kolom dari kiri ke kanan di gambar tersebut, dan juga di bawahnya ada row distance from each side wall, jadi seberapa jarak dari masing-masing speaker dari masing-masing dinding, dan juga yang column distance itu dari kiri ke kanan dari tembok tersebut yang paling pinggir. Oke, terus berikutnya ada satuan dari maksimum continuous average SPL bila diukur dengan pink noise, yaitu 102,6 dB. Terus di bawahnya maksimum continuous peak SPL 108,6 dB. Dan berikutnya ada maksimum continuous average SPL music dan juga speech di 98,6. Dan di bawahnya adalah expected level variation. Itu adalah variasi level suara tersebut yang kemungkinan terjadi di ruangan tersebut. Jadi apabila terjadi perbedaan dari satu titik ke titik lain, paling banyaknya adalah 4,35 dB. Dan yang terakhir adalah recommended amplifier. Secara powernya yang dibutuhkan dari amplifier direkomendasikan adalah 180 watt. Seperti itu. Dan hasil ini bisa juga di print atau di save, dan juga bisa di revise. Nah, kalau di revise, klik revise, teman-teman akan balik ke menu yang sebelumnya, bisa memilih
berapa panjangnya, berapa lebar, berapa tinggi ceiling, dan juga overlapnya seberapa banyak yang akan menentukan jumlah speaker tersebut. Oke, terus sekarang kita lanjut ke di menu Distributed System Design. Di bawahnya ada Subwoofer Utility. Nah, di sini kita bisa memilih, katakanlah kita tadi adalah jumlah ceiling speakernya ada 3. Terus kita bisa pilih, tadi kita memilih tipe 8128. Terus connection type-nya tadi kita low impedance atau 8 ohm. 8 ohm adalah low impedance. Dan juga kualitas dari bassnya, apakah kita memilih bass yang sebagai ambient aja, yang sangat lembut, dan juga bass yang pada umumnya, atau bass yang sangat lantang suaranya. Katakanlah kita memilih yang secara umumnya general bass, dan juga penempatan dari subwoofer, apakah dekat dengan dinding ataukah jauh dari dinding. Mostly away adalah paling jauh, some near walls adalah yang di tengah-tengah antara paling jauh dan paling dekat, mostly near adalah yang paling dekat. Katakanlah saya ingin memilih yang di tengah-tengah, some near walls, some away from walls. Oke, terus select the acoustic of the room. Apakah itu benar-benar dead room, artinya dia tidak ada pantulan. Terus apakah dia masih ada pantulan, reflection, tapi tidak banyak. Dan juga fairly reverberant. Dia ada sebuah pantulan yang cukup di situ. Katakanlah saya ingin memilih yang di tengah-tengah juga, neither reverberant nor dead. Oke, katakanlah saya langsung calculate. Dan di sini dikatakan bahwa saya membutuhkan satu subwoofer Control 19 CST di tab 60 watt. Yang dibutuhkan adalah jumlahnya 1. Seperti itu. Jadi bisa di tab di 60 watt. Dan dari sini kita bisa udah tahu bahwa subwoofer yang kita butuhkan dan jumlahnya. Seperti itu. Oke. Dan terus oke, kita langsung lanjut dari pilihan berikutnya di menu Distributed System Design, yaitu Preferences. Di Preferences ini kita bisa memilih apakah satuannya di dalam English itu yaitu kaki atau feet atau metric. Metric itu di dalam meter. Dan juga apakah kita mau tunjukkan pada saat mulai atau tidak. Dan kita bisa memilih tinggi dari pendengar atau listener height. Kita katakanlah memilih kalau jika 1 meter itu adalah pada saat duduk, pada saat berdiri katakanlah rata-rata manusia 1,7. 1,7 meter, kita klik OK, seperti itu. Nah, dengan seperti ini, kita juga bisa lihat dia sudah berubah. Pada saat kita klik Revise Design, dia listener height-nya adalah 1,7. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu Windows. Nah, jika kita klik Windows ini, itu akan terbuka project-project yang kita sedang kerjakan. Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa melihat atau membuka project-project tersebut. Oke, terus kita ke menu berikutnya yaitu Help. Help adalah kita mengetahui tentang software ini, about Distributed System Design, yang ada di komputer kita masing-masing, versinya berapa dan sebagainya, dan juga dari tahun berapa sampai tahun berapa versinya. Oke, mungkin itu aja pembahasan di video ini mengenai Distributed System Design. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, mungkin sampai di situ saja video mengenai Distributed System Design Software di YouTube Inti Maga Suara. Sampai bertemu di video-video yang berikutnya. Bye-bye.